Halo sahabat Ayo Cerdasnya, kali ini kita akan belajar mengenai perusahaan manufaktur. Dan sebelum lanjut untuk videonya, klik like dan subscribe dan juga komen video ini untuk mendukung channel ini bisa berkembang terus. Nah, jika dilihat dari hasil akhirnya atau outputnya, perusahaan ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada itu satu perusahaan manufaktur, ada yaitu kedua perusahaan jasa, dan ketiga perusahaan dagang. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus saja untuk membahas apa itu perusahaan manufaktur. Nanti yang perusahaan dagang dan perusahaan jasa kita akan bahas di pertemuan selanjutnya atau di video part 2 dan part 3. Nah, perusahaan manufaktur ini suatu perusahaan atau badan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, yang mana nanti hasil produksinya itu adalah akan dikonsumsi oleh konsumen dan mempunyai nilai jual di pasar. Dan untuk itu perusahaan manufaktur ini dia juga mempunyai dua hasil produk akhir atau dua jenis hasil produk akhirnya, yaitu satu barang jadi dan kedua barang setengah jadi. Nah, apa maksud dari kedua ini adalah suatu barang produksi yang langsung dikonsumsi oleh konsumen, bukan untuk diproduksi lagi untuk menjadi bahan produksi lain, atau tidak bisa menjadi bahan mentah untuk jenis produksi yang lain. Itu namanya barang jadi. Nah, saya ambil sebuah contoh. Ini contohnya perusahaan rokok itu pasti dia mempunyai bahan mentah, yaitu tembakau. Nah, setelah dikelola tembakau ini masuk di proses pengolahan di pabrik, kemudian akan menjadi hasil akhir rokok yang memiliki nilai jual yang akan dipasarkan. Nah, dari hasil proses akhirnya ini, atau hasil produk akhirnya ini, itu tidak bisa menjadi bahan mentah bagi produsen lain atau untuk dijadikan hasil produksi yang lain. Jadi dia ini tidak bisa menjadi suatu bahan mentah untuk kegiatan produksi yang lain. Nah, beda dengan yang tadi barang setengah jadi adalah suatu barang produksi yang dikelola oleh perusahaan manufaktur yang hasil produknya itu masih bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang lain. Nah, contohnya saya ambil sebuah contoh, yaitu gandum. Nah, gandum ini adalah bisa dijadikan sebagai bahan utama atau bahan baku untuk pembuatan tepung terigu. Nah, ketika bahan baku gandum ini diproses atau dikelola di pabrik, akan menghasilkan yang namanya itu tepung, dan tepung ini menjadi barang atau hasil akhir dari perusahaan manufaktur. Dan kemudian tepung terigu ini ketika dipasarkan atau diperjualbelikan tentu akan menjadi bahan mentah lagi bagi produsen yang lain. Contohnya itu perusahaan makanan yang akan membuat jenis-jenis kue dan jenis segala makanan. Contohnya saja kita ambil perusahaan yang membuat kue. Tentunya dalam pembuatan kue itu bahan bakunya adalah tentu yang menggunakan. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa perusahaan barang setengah jadi ini adalah suatu barang atau suatu produk yang masih bisa digunakan oleh produsen lain untuk dijadikan bahan utama atau bahan baku. Nah, berikut contoh-contoh perusahaan manufaktur, yaitu
Ada perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, ada juga perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, ada juga perusahaan yang bergerak di bidang garmen, ada juga perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, dan yang lain sebagainya. Itu saja materi kita pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada masih kekurangan dan salah-salah kata. Sahabat kita, sahabat-sahabat Ayo Cerdanias, ya Allah.